Akang dan Teteh semuanya, dipersilakan mic-nya untuk di-mute-kan terlebih dahulu ya, karena akan dimulai saja. Sesuai kesepakatan tadi jam 15.40. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesempatan olehnya untuk bisa mengikuti kegiatan di sore hari ini, yakni kegiatan FGD tutorial SPAI BPU Universitas Pendidikan Indonesia semester ganjil tahun 2020. Yakni tepatnya pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Dan salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muflih Abrar Zain. Saya di sini sebagai moderator yang insya Allah akan memandu jalannya acara FGD Room 10 di sore hari ini. Nah, kemudian Kiaing, guys. Mohon maaf ya kepada Akang Teteh kepada Akang untuk mikrofonnya di-mute-kan terlebih dahulu ya. Nah, perlu diketahui kalau agenda susunan acara yang akan kita laksanakan pada FGD di sore hari ini, yakni yang pertama ada pembukaan, kemudian penyajian dari peserta, setelah itu ada sesi diskusi, kemudian pematerian dari dosen, dan terakhir ada kesimpulan dan penutupan. Nah, dosen narasumber kita di sore hari ini yaitu Bapak Dr. Cucu Surahman MA. Nah, selanjutnya ada penyaji. Ada 4 penyaji yang akan kita simak nantinya, yakni yang pertama ada Kang Muhammad Aris Wage dari Pendidikan Ilkom A, kemudian ada Kang Haliar Agustin dari Bahasa dan Sastra Indonesia B, kemudian ada Kang Fajar Hambali dari PJKRC, dan terakhir ada Kang Nadif Putra Imvia dari Teknik Sipil B. Oke, nah itu nama-nama dari penyajinya ya. Nah, ya sebelum kita masuk kepada acara yang berikutnya, yakni penyampaian dari penyaji. Kang Teteh, mikrofonnya di-mute-kan dulu ya, karena cukup mengganggu. Barangkali yang kelupaan gitu. Oke ya, nah sekarang mah boleh untuk Akang Teteh mikrofonnya untuk di-unmute kan, karena sebelum kita masuk kepada acara selanjutnya yakni penyaji,
saya akan mengetes jargonnya dari akang-akang teteh semuanya dulu. Nah, sudah pada tahu kan jargonnya? Udah ya? Masa udah berapa? Belum. Udah 3 kali 2, 6, udah 6 minggu. Ya sekitar 4 mingguan. Masa belum tahu gitu jargon SPAI? Oke, kalau misalnya belum tahu, saya kasih tahu dulu ya. Ketika saya bilang FGD tutorial SPAI, Akang Teteh cukup menjawab kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Ya, kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Oke, ini hanya satu kali aja ya ngetesnya gitu, ngetesnya. Oke, langsung saja. FGD tutorial SPAI. Ayo. Kuliah cerdas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Sultan. Alhamdulillah, Masya Allah, mantap. Masya Allah. Semangat sekali ya dalam mengikuti kegiatan di FGD sore hari ini. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke acara penyajian ya. Yakni yang pertama itu akan disampaikan oleh Kang Muhammad Aris Wage dari Pendidikan Ilkom A. Kang Muhammad Aris Wage sudah ada? Cek. Kang, saya izin. Assalamualaikum, Kang. Sinyalnya jelek. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke ya, karena sudah ada. Oh iya. Saya izin off-cam, Kang. Boleh nggak? Bagaimana? Ini jelek sinyalnya. Sinyalnya jelek, boleh off-cam nggak? Mangga. Kang Muplih katanya izin ini off kamera karena sinyalnya jelek. Oh iya. Boleh. Siap, terima kasih. Sebelumnya saya lupa tadi untuk menyampaikan tema. Tema kita pada sore hari ini adalah penerapan Islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu. Ya, temanya yakni penerapan Islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu. Nah, oke, selanjutnya kita simak penyajian dari Kang Muhammad Aris Wage. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Wage dari Pendidikan Ilmu Komputer 2018A. Nah, sebelum kita langsung gitu membahas mengenai ilmuwan muslim yang melakukan Islamisasi sains gitu, mungkin kita terlebih dahulu mengenal apa itu Islamisasi sains gitu. Nah, saya Muhammad Naqib Alatos berpendapat bahwa Islamisasi sains itu adalah pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, budaya nasional yang bertentangan dengan Islam, dan dari belenggu paham sekuler ataupun materialis. Nah, kemudian Al-Faruqi menambahkan bahwa Islamisasi sains ini merupakan upaya untuk memahami dan membangun kembali ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat unsur keislaman, sehingga orientasinya berubah gitu, menjadi orientasi yang Islami. Nah, sebenarnya Syekh Muhammad Iqbal juga mencanangkan hal yang demikian gitu, karena dia berpikir bahwa ilmu barat itu bersifat ateistik gitu, atau tidak bertuhanan gitu. Sederhananya, Islamisasi sains ini adalah menerapkan nilai-nilai Islami
pada ilmu pengetahuan yang sudah ada sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan yang baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, jika kita lihat pada Bani Abbasiyah gitu, Islamisasi sains ini dilakukan secara besar-besaran gitu, ditandai dengan penerjemahan manuskrip-manuskrip dari Persia dan juga Yunani kuno gitu. Nah, mungkin ini beberapa ilmuwan Muslim yang telah melaksanakan Islamisasi sains pada masa Abbasiyah ini. Nah, yang pertama itu ada Abu Ali Al-Husain bin Abdallah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina gitu, atau Ibnu Sina kita panggil. Nah, kalau Barat memanggilnya dengan nama Avicenna. Nah, beliau ini karya terkenalnya adalah Qanun fi Atib di bidang kedokteran. Nah, si Qanun fi Atib ini menjadi pegangan kedokteran hingga awal abad ke-18. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah mengenai pendapat beliau tentang astronomi. Nah, beliau sangat mengutuk keras pendapat bahwa benda-benda langit itu mempunyai pengaruh terhadap manusia. Nah, beliau ini berpendapat bahwa benda-benda langit itu tidak mempunyai kehendak ataupun mengatur nasib terhadap manusia gitu. Nah, kitab yang membahas mengenai ini ada pada kitab Ar-Risalah fi Ibtal Al-Hakam An-Nujum. Nah, kemudian yang kedua, ilmuwan yang melaksanakan Islamisasi sains ada Maryam Al-Ijliyah. Nah, beliau ini merupakan muslimah pertama yang menemukan astrolab gitu, yang dimana astrolab ini sekarang menjadi cikal bakal dari GPS yang sekarang gitu. Nah, beliau ini hidup pada abad ke-10 di Aleppo. Nah, dari mana gitu beliau mendapatkan ilmu pengetahuan tentang astronomi? Nah, beliau ini belajar dari ayahnya yang merupakan seorang pengrajin astronom yang merupakan juga murid dari Bitolus, seorang astronom asal Irak. Nah, sebenarnya astrolab ini sudah ditemukan pada abad sebelum Masehi gitu, 200 sebelum Masehi. Nah, Maryam Al-Ijliyah ini kemudian menyempurnakannya sehingga si astrolab ini bisa digunakan untuk menentukan waktu sholat dan juga letak di mana kiblat berada. Nah, terus yang ketiga ada Abu Rayhan Muhammad bin Al-Biruni. Nah, julukan untuk beliau ini sangat bagus itu, Bapak dari segala ilmu. Nah, beliau hidup pada akhir abad ke-11 hingga abad ke-11. Nah, yang paling terkenal dari beliau ini adalah tentang metodologi ilmiahnya gitu, yang dimana metodologi ilmiahnya ini hampir sama dengan metodologi ilmiah yang kita gunakan sekarang. Nah, yang mungkin mendekati Islamisasi sains dari Al-Biruni ini adalah pendapat beliau tentang astronomi. Nah, beliau membedakan astrologi dan astronomi. Menurut beliau, astronomi ini tidak boleh dipelajari, sedangkan astronomi boleh dipelajari. Nah, beliau juga menguasai Al-Quran dan dasar fikih sebelum balik, sehingga beliau bisa dikatakan sebagai polimet. Nah, selain astronomi dan ilmu agama, beliau juga mempelajari ilmu sejarah. Nah, di sejarah ini beliau menuliskan bagaimana keadaan peradaban India pada awal abad pertengahan. Nah, yang terakhir ada Abu Hamid Al-Ghazali atau Abu Hamid bin Muhammad bin Al-Ghazali. Nah, beliau ini merupakan filsuf gitu dari Persia. Nah, hidup sekitar pada akhir abad ke-11 hingga awal abad ke-11. Nah, karya beliau yang sangat fenomenal adalah pertama itu Ihya Ulumuddin, terus yang kedua itu Tahafut Al-Falasifah atau kerancuan dalam berfilsafat. Nah, dalam Tahafut Al-Falasifah ini beliau menyebutkan bahwa terdapat kerancuan dalam pendapat-pendapat filsuf dari Persia ataupun dari Yunani kuno.
Nah, yang menjadi poin saya di sini adalah bagaimana mereka bisa gitu menjadi ilmuwan yang cemerlang pada masanya. Hal ini disebabkan oleh mereka itu ditunjang oleh pemerintahan yang mencintai ilmu. Kemudian pendidikan dasar mereka itu juga sangat kuat terhadap Al-Qur'annya. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya sebagai sesuatu yang sakral gitu. Mereka menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman untuk mempelajari ilmu yang lebih tinggi lagi gitu. Mungkin ini juga sebagai implementasi dari Ali Imran ayat 110 dan juga Al-Alaq 1-5, di mana Al-Alaq ini ditafsirkan oleh Quraisy Shihab dalam Bismillah. Halo Kang Aris. Cek. Kang Aris, halo. Oke. Mungkin dari Bisa sampai mana, halo Kang? Kang Aris. Suaranya tadi putus, maaf. Mungkin bisa di Ya, sampai mana percepat tadi, saja. Kang? Sorry. Dari pembacaan Al-Qur'an surat Al-Alaq. Oh iya. Menurut Quraisy Shihab mengenai Al-Alaq ini, beliau menafsirkan bahwa ayat ini berarti bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, dan bekerjalah demi Tuhanmu. Nah, ilmuwan ini mempresentasikan gitu ayat ini dengan baik gitu, di mana mereka mendapatkan ilmu agama, ilmu yang lainnya gitu, ilmu non agama secara baik dan benar. Nah, hal inilah yang mungkin boleh kita teladani gitu, harus kita teladani agar kita bisa mendapatkan akhirat dan dunia dalam sekali genggaman gitu. Yang balik ke masa lalu teh temenang, jadi seandainya gitu orang teh temenang berandaian. Oke, Kang. Ya, Kang. Orang teh bisa balik. Mana aja, Kang? Mungkin sampai situ aja, Kang. Ya, terima kasih Kang Ya. Aris atas pemaparan. Mohon maaf tadi penyajiannya. putus-putus. Siap, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selanjutnya yaitu kepada Kang Haliar Agustin dari Bahasa dan Sastra Indonesia B. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya mengucapkan yang terhormat kepada tadi dosen dan yang saya hormati teman-teman serta rekan-rekan dari fakultas lainnya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya mohon maaf karena PPT saya begitu sederhana ya. Semoga ilmunya, ini kita bukan tentang, saya tidak menggurui tapi hanya sharing ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama, Islam sebagai agama akidah dan kumpulan ajaran telah melapangkan bagi revolusi ilmu pengetahuan universal dari segala segi kehidupan. Ketika saya ngaji, guru saya selalu bilang tolabul ilmu faridotun. Tolabul ilmu faridotun. Setiap ngaji, setiap awal mau ngaji itu. Nah, lalu Kanjeng Rasul juga pernah bersabda, bunyinya, barang siapa yang menyukai ilmu dan orang yang berilmu, Allah akan mengkarunianya di akhirat kelak. Nah, kita langsung mulai. Yang pertama, saya akan bahas tentang apa sih itu disiplin. Ada dalam PPT, disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah
disepakatinya berhubungan dengan norma, prosedur, aturan, dan lain sebagainya yang ada pada masyarakat. Nah, dari pengertian tersebut, jika dibenturkan dengan pembahasan sekarang, maka apa sih sumbangsih agama Islam dalam dunia keilmuan gitu, atau keilmuan di dunia gitu. Tadi pendapat Kang Ari saya kesimpulan seperti ini, menerapkan ilmu-ilmu Islami pada ilmu yang sudah ada. Nah, itu betul sekali. Jadi yang akan saya bahas dimulai dari ilmu kedokteran Islam, yaitu oleh ilmu kedokteran Islam yakni Ibnu Khaldun. Nah, pada tahun 1332 sampai dengan 1406. Nah, selain dikenal ilmuwan kedokteran, ia juga dikenal sebagai sejarawan, fisika, dan ahli hukum. Yang kedua, beliau juga mempopulerkan istilah prophetic medicine dengan konsep doktrin dan konsep teologi. Yang ketiga, karya tulisnya yang paling terkenal dari Ibnu Khaldun adalah judulnya itu Muqaddimah. Yang kedua, ada Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ibnu Sina. Nah, beliau adalah ahli pengobatan Islam yang fenomenal sejak usianya 10 tahun. Dan beliau merupakan yang sudah pastilah khatam Al-Quran. Pada usia 16 tahun, beliau sudah ahli dalam bidang syain, juga matematik, geometri, Islam, terus ada logik, filosofi, dan metafisikal gitu, atau metafisikis gitu. Pada usia 18 tahun, beliau juga memperdalam ilmu kedokteran. Yang kedua, beliau juga menulis 100 buku mulia. Ya Allah, beliau juga menulis 100 buku mulai usianya ketika 21 tahun, di mana 16 bukunya diantaranya, saya boleh menyebutkannya, buku ini tentang pengobatan gitu. Bukunya Kitab Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine adalah buku pengobatan klasik volume 1, dan masih banyak lain sebagainya gitu ya. Terus yang kedua ada di bidang astronomi. Tadi Akang yang sebelumnya juga menjelaskan tentang di bidang astronomi. Nah, Islam sangat berperan penting dalam bidang astronomi. Saya hanya akan menyebutkan surat-suratnya gitu yang menyebutkan tentang astronomi gitu. Satunya yaitu dalam Quran surat Yasin ayat 40. Artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui, dan telah kami tetapkan bagi bulan menjilah-menjilahnya. Jadi segala sesuatu yang ada di alam dunia atau di luar sana itu sudah ada ketetapannya dari Allah gitu. Jadi tidak usah kita mengatur-ngaturnya lagi gitu. Terus yang kedua ada dalam Quran surat Yunus ayat 5, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya menjilah-menjilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu. Jadi sudah ada garis-garisnya gitu. Yang dimaksudkan kalau kita dulu SMP belajar tentang tata surya, di mana kalau rotasi ada perputaran bumi pada porosnya, revolusi perputaran bumi pada matahari. Jadi itu sudah ada yang mengaturnya gitu. Maksud saya membahas hal ini, jadi kita tidak perlu mempertentangkan ilmu-ilmu yang sudah ada, karena Islam juga sudah berperan dalam hal itu. Lalu yang ketiga ada dalam bidang fisika. Maaf, Nah, apa? Si Memet. Us apa lu jangan dibiasin telat. Iya. Halo? Ada suaranya kan? Halo Kang, boleh dipercepat saja? Ya baik. Nah, yang terakhir yaitu tentang di bidang fisika. Nah, sumbangsih Islam dalam bidang fisika itu sangat banyak, karena banyak sekali fisikawan Muslim yang mewarnai perkembangan Islam. Salah satunya yaitu Jabir bin Hayyan telah memproklamirkan metode ilmiah atau metode scientific method yang sebelum 500 tahun sebelum Galileo dan Bacon itu mengungkapkan teori tersebut pada abad ke-16. Nah, pembahasan metode tersebut adalah seperti yang kemudian dijadikan acuan metode oleh ilmuwan-ilmuwan Islam dalam memahami atau membahas keilmuan dalam bidang kedokteran, astronomi, fisika, dan lain-lain. Mungkin segitu dari saya, mohon maaf jika kurang jelas. Ini jujur saya masih
belum terbiasa seperti ini. Mohon maaf jika banyak kata-kata salah. Sekian Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Haliar yang telah menyampaikan penyajiannya. Selanjutnya yakni kepada Kang Fajar Hambali dari PJKRC. Kepada Kang Fajar saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fajar Hambali dari Prodi PJKRC 2018, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Baik, yang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Al hadis sadaqallahu. Mukadimah dicukupkan saja dengan bahasa Arab, langsung saja terhadap materi yaitu penerapan islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu. Yang pertama, macam-macam disiplin ilmu yang akan saya jelaskan yaitu pada ilmu astronomi. Nah, pada ilmu astronomi seperti yang dijelaskan oleh pada pemateri yang tadi sebelumnya, matahari dan bulan mempunyai orbitnya sendiri sehingga tidak bertabrakan. Referensinya dari Quran Surat Yasin ayat 38 dan ayat 40. Jadi, mengapa gitu? Tidak semena-mena Allah menciptakan matahari dan bulan, tapi tidak dalam ruang lingkup fungsinya. Jadi, ketika Allah menciptakan matahari dan bulan itu sudah Allah atur sedemikian rupa sehingga mereka bisa berjalan dengan sendirinya berdasarkan orbitnya yang tidak bertabrakan. Yang selanjutnya yaitu dalam ilmu kesehatan. Nah, dalam ilmu kesehatan ini Allah telah melarang minum arak, makan daging babi, daging kalbi, dan bangkai dikarenakan hal tersebut sudah terbukti membahayakan bagi manusia. Referensinya dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Quran Surat An-Nahl ayat 115. Kemudian yang ketiga yaitu dalam disiplin ilmu tentang pemerintahan. Nah, di sini dijelaskan bahwa kewajiban berperilaku adil ketika sedang menjadi pemimpin. Kewajiban berperilaku adil ketika sedang menjadi pemimpin dapat kita lihat pada situasi zaman sekarang. Nah, pada situasi zaman sekarang, pemerintahan khususnya di Indonesia ini, kalau menurut saya pemimpin-pemimpinnya itu banyak yang tidak adil. Lantas bagaimana ketika hukum yang seharusnya ditegakkan seadil-adilnya, tapi hukum tersebut malah bisa dibeli dengan uang. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kasus korupsi. Kasus korupsi ketika orangnya di penjara, dia penjaranya dibedakan dengan orang yang maling motor misalnya, dengan orang yang membunuh. Orang yang korupsi dipenjarakan dengan kelas yang lebih tinggi, dengan yang mewah-mewah fasilitasnya. Referensinya dari Quran Surat An-Nisa ayat 135 tentang kewajiban berperilaku adil ketika sedang menjadi pemimpin. Baik ketika sedang menjadi hakim, ketika sedang menjadi hakim juga kan kita harus berperilaku adil. Jangan semena-mena ketika kita ada yang menyogok uang, kemudian hukum dibalikan, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Nah, yang terpapar pada negara kita ini, di negara Indonesia, terkadang hukum sering berperilaku tidak adil. Yang selanjutnya yaitu dalam ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi,
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Referensinya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba seperti apa? Misalnya kita meminjam uang terhadap bank. Kemudian kita mengembalikannya terhadap bank tersebut dengan ada tambahnya. Misalnya kita minjam 10 juta. Kemudian dalam proses kita mengembalikan terhadap bank tersebut misalnya jadi 12 juta. Nah, itu ada proses ribanya. Selain itu, misalnya kita mencicil motor. Nah, mencicil motor misalkan harga cashnya 21 juta. Ketika kita cicil, misalkan dicicil selama 3 tahun. Harganya menjadi kalau dihitung-hitung dijumlahkan menjadi 21 juta. Nah, itu termasuk riba juga. Referensinya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang selanjutnya yaitu tentang ilmu militer. Keharusan memerangi terorisme atau ancaman yang membahayakan negara dengan tanpa melampaui batas ketika memeranginya. Jadi dikisahkan ketika pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi peperangan, ada sahabat Rasul yang sedang mengejar tawanannya. Kemudian ketika si tawanannya sudah minta ampun dan bersahadat masuk Muslim, kemudian sama sahabat Rasulullah itu malah dibunuh tawanan tersebut. Lantas apa yang membuat yang Rasul katakan? Tentu saja pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah karena yang seharusnya ketika ada yang membahayakan terhadap kita, kemudian kita perangi dan orang tersebut telah meminta ampun, maka kita jangan melanjutkan untuk memerangi. Kita cukup bawa saja dan hukumi secara Al-Quran gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu marah. Marah karena apa? Ketika ditanya pada sahabat, wahai sahabat, kenapa kamu membunuh orang tersebut? Padahal dia telah meminta ampun dan bersahadat. Ya Rasulullah, orang tersebut minta ampunnya juga karena kepepet gitu, karena takut sudah kalah gitu. Kemudian Rasul marah. Lantas dari sisi mana kamu dapat melihat orang tersebut? Dari sisi mana kamu bisa melihat orang tersebut dalam hatinya bahwa dia itu dalam bersahadatnya, dalam minta ampunnya itu tidak ikhlas. Sedangkan masalah hati mah tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yaitu dalam ilmu alam, khususnya dalam anatomi manusia, Allah lah yang mengatur segala urusan yang ada di langit dan di bumi. Referensinya dari Quran surat Yunus ayat 3. Nah, saya akan mengambil contoh pada yang ada di bumi. Contohnya manusia. Dalam hal apa? Dalam hal bernapas. Mohon maaf, Kang. Ya. Boleh untuk dipercepat ya penyajiannya. Baik. Dalam mengatur segala urusan yang ada di langit dan di bumi. Contohnya dalam mengatur manusia. Dalam hal bernapas misalnya. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwa manusia setiap jam bernapas 180 kali dan pada 24 jamnya manusia bernapas 4.320 kali. Nah, yang menjadi pemikiran yang harus kita pikirkan adalah ketika kita mengeluarkan napas dan menghirup napas itu akan dipintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam hidup harus hati-hati karena segala sesuatu itu baik atau sekecil apapun itu perbuatan yang kita perbuat akan dipintai pertanggungjawabannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan timbulnya dari diri saya dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Fajar yang telah menyampaikan penyajiannya. Selanjutnya penyaji yang keempat terakhir yakni Kang Nadif Putra Imvia dari Teknik Sipil B. Pada Kang Nadif saya persilahkan.
Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan rahmatnya kita dapat dipertemukan dalam pertemuan kali ini dalam seminar mingguan SPAI dengan tema penerapan Islamisasi sains dalam beragam disiplin. Salawat serta salam kita panjatkan untuk tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak dosen dan narasumber, Bapak moderator, dan teman-teman peserta seminar pada sore kali ini. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadiem Putra Imvia dengan NIM 1807201 dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk memberitahu teman-teman tentang tema kita pada sore kali ini. Yang pertama, saya ingin mengajak teman-teman dulu agar tahu terlebih dahulu secara umum apa itu arti disiplin. Mungkin tadi Kang Haliar sebelumnya sudah menjelaskan tentang arti disiplin. Mungkin dari saya sumbernya dari sudut pandang lain. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Ketaatan berarti kesediaan hati secara tulus, secara ikhlas kita menjalaninya untuk menepati setiap peraturannya yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Orang hidup memang bukan untuk peraturan, tetapi setiap orang pasti membutuhkan peraturan untuk memudahkan urusan hidupnya. Untuk disiplin ini, Islam itu sebenarnya mengajarkan ya, memberikan ajaran kita untuk disiplin terhadap Islam itu dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77 dengan artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Di sini kita diajarkan untuk disiplin dalam beribadah agar kita tidak melupakan kebahagiaan nanti di akhirat dengan kenikmatan duniawi yang kita rasakan pada saat kali ini. Yang kedua ada surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 9 dengan artinya hai orang-orang beriman apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat maka bersegeralah kamu kepadanya mengingat Allah dan tinggalkanlah kegiatan jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi di sini Allah menyuruh kita untuk pada setiap hari Jumat yang lelaki memiliki kewajiban jika sudah balik melaksanakan sholat Jumat sampai Allah berkata tinggalkanlah kegiatan yang sedang kita lakuin untuk menunaikan sholat Jumat. Di sini lebih ke arah disiplin waktu. Ya, selanjutnya saya akan memberikan sedikit dari banyak contoh tokoh Islam yang bergerak dalam ilmu pengetahuan atau sains. Tadi sebelumnya akang-akang sebelumnya sudah menjelaskan dan saya akan menambahkan sedikit. Yang pertama ada Abu Bakar Muhammad Ar-Razi, lahir di Teheran tahun 864 sampai 930. Abu Bakar Muhammad Ar-Razi dikenal dengan nama Ar-Razi. Beliau meneliti penyakit seperti demam, penyakit cacar, alergi, dan asma. Beliau merupakan orang pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Beliau pun pernah memimpin sebuah rumah sakit di Rai dan Muqtadari di Baghdad, Irak. Selanjutnya kita masuk ke tokoh kedua yaitu Ibnu Haisam Al-Hazan, lahir di Basrah tahun 965 sampai 1039. Beliau ini lebih dikenal dengan nama Al-Hazan, seorang ilmuwan yang meneliti tentang sifat cahaya dan juga ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan juga filsafat. Teorinya mengenai pengobatan mata masih digunakan hingga saat ini di berbagai universitas di seluruh dunia. Para ilmuwan di Eropa pun menggunakan penemuannya sebagai pendalaman atas ilmu yang mempelajari sifat cahaya, dan para ilmuwan terinspirasi dari beliau dalam membuat teleskop dan mikroskop. Yang selanjutnya, kita ada yang terakhir, ada Jabir Ibnu Hayyan, lahir di Kufah tahun 721 sampai 815. Ilmuwan Eropa ini lebih mengenalnya dengan nama Guibert, seorang penemu ilmu kimia. Jadi beliau ini seorang penemu ilmu kimia. Penelitiannya berhasil dikembangkan melalui eksperimen tentang kuantitas zat yang berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. Beliau kemudian menyempurnakan reaksi kimia lainnya seperti penguapan, sublimasi, distilasi, dan kristalisasi. Ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore kali ini. Materi yang singkat tapi insya Allah dapat dimengerti oleh para peserta, dan mungkin tokoh tersebut bisa menginspirasi para peserta. Mohon maaf bila masih ada salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kang Nadif yang telah menyampaikan penyajiannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita masuk kepada sesi diskusi. Nah, silahkan kepada akang-akang dan teteh-teteh yang ingin bertanya atau menyampaikan argumentasinya mengenai tema kita di sore hari ini, yakni penerapan Islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu. Nah, dipersilakan kalau misalnya ingin bertanya atau menyampaikan argumentasinya untuk meng-on-kan mic-nya dan meminta izin, kemudian nanti sampaikan nama, NIM, dan juga prodinya dari mana. Bisa lewat langsung maupun lewat kolom chat juga. Dipersilakan Akang Teteh. Izin bertanya, boleh? Ya, boleh. Boleh Teh, Saya dipersilakan. Rani Krisdayanti dari Fakultas SLK TKO kelas C dengan NIM 18001946. Dari materi yang terakhir, tadi kan menyinggung tentang jika Jumatan harus maksudnya ada azan itu langsung sholat gitu ya, ibaratnya. Nah, tetapi saya tuh pernah dengar kalau misalnya ini mah contoh kalau ada orang sedang kelaparan, tetapi beliau itu mau beli makan gitu di warung saya misalnya. Lalu tapi saya tuh ada azan, apakah saya harus sholat dulu atau membantu beliau dulu? Atau bagaimana? Terima kasih. Bagaimana Teh? Boleh disampaikan ulang, soalnya tadi agak putus pertanyaannya. Ya gini, contoh aja langsung ya. Ini mah pandangan tadi yang ke materi terakhir. Bagaimana jika ada orang yang datang ke warung saya, terus dia tuh membutuhkan bantuan saya. Nah, tapi di sisi lain saya harus berangkat sholat. Apakah saya harus membantu beliau dulu atau harus sholat dulu? Di situ kan ada kemanusiaannya sama kedisiplin untuk tepat waktu sholatnya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Rani atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya kita ke pertanyaan yang berikutnya saja ya, sembari mempersiapkan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Barangkali dari Akang Teteh ke penanya kedua ingin bertanya. Saya Kang boleh izin bertanya? Ya Teh, tadi yang mau bertanya? Ya saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hilwa dari PJKR, mau bertanya ke Fajar. Kan tadi, siapa yang tadi disiplin ilmu, pokoknya mengenai disiplin ilmu, misalkan saya ambil ilmu di cabang olahraga. Kan sekarang emang banyak tuh cabang olahraga yang udah mengizinkan memakai kerudung. Nah, tapi kendalanya di sini masih ada beberapa cabang olahraga yang mengharuskan kayak pakaiannya masih ketat walaupun udah pakai hijab gitu. Bagaimana tanggapan penyaji mengenai pakaian atlet yang berhijab namun tidak sesuai dengan syariat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penanya dicukupkan dulu ya. Selanjutnya yakni kita kembali ke pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaan yang pertama itu mengenai bagaimana kalau misalnya ada orang yang ingin meminta pertolongan, kemudian di satu sisi juga itu sudah masuk waktu sholat gitu. Apakah kita harus menolong orang tersebut atau sholat dulu? Itu mengenai prioritas berarti. Nah, berarti kepada Akang Nadif atau penyaji yang lainnya dari keempat penyaji barangkali ingin menyampaikan jawabannya, dipersilahkan.
Ya, saya mau menjawab untuk pertanyaan yang tadi. Izin menjawab ya moderator. Jadi untuk pertanyaan yang tadi, yang pertanyaan pertama masalah prioritas sebenarnya terlalu umum ya. Kita nggak tahu pedagangnya itu perempuan apa laki-laki, dan kita nggak tahu yang sedang dalam kelaparan dia perempuan atau laki-laki. Tapi setahu saya sih kalau misalnya rumah makan ataupun yang penyedia makanan, kalau yang punyanya laki-laki tuh biasanya setiap masukin sholat Jumat pasti dia udah tutup gitu. Jadi dia udah tahu waktunya sholat Jumat. Kalau setahu saya secara sisi umumnya ya, setahu saya seperti itu. Jadi tapi kalaupun semisal kalau yang berdagang perempuan mungkin kan tidak apa-apa melayaninya terlebih dahulu gitu. Udah sih itu aja. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Pada Teh Rani tadi bagaimana? Apakah sudah cukup? Berarti intinya kalau misalnya saya wanita, emang wanita. Kalau berarti kalau yang berdagangnya itu wanita lebih baik untuk membantu dulu gitu ya. Kalau laki sholat dulu gitu, atau gimana? Atau belum terjawab atau gimana gitu? Ya, Kang Adit. Ya sebenarnya gini loh maksud saya. Jadi kalau biasanya kalau yang penjualnya itu dia laki-laki, biasanya tuh pasti toko yang dia tempati, yang tempat dia berjualan tuh pasti dia tutup dulu sebelum waktunya sholat Jumat. Contoh waktu sholat Jumat jam 12, dia sudah tutup dari jam setengah 12 waktu istirahat. Gitu pun seterusnya gitu. Tapi kalau untuk semisal kasusnya yang berdagang itu perempuan dan yang pembelinya laki-laki, itu kan berarti yang si pembeli ini kan ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Pada saat itu mungkin sebagai contoh, misalnya saya sebagai penjual, misalnya pembelinya seorang laki-laki, mungkin saya akan mengingatkan. Selebihnya ya sudah terserah dia karena urusan dia dengan Allah kalau beribadah itu. Jadi seperti itu sih sebenarnya kalau yang menurut saya ya. Terima kasih. Oke. Kepada Teh Rani, mungkin ini cukup untuk jawabannya. Karena mengingat... Ya, terima kasih banyak. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada penanya yang kedua, yakni Teh Hilwa mengenai penggunaan pakaian. Nah, barangkali dipersilakan kepada kepada akang-akang penyaji untuk menjawab pertanyaan dari Teh Hilwa tadi. Ya, Kang. Oh ya, Teh, boleh diulangi kembali barangkali pertanyaannya. Teh Hilwa. Bentar, Kang. Jadi pertanyaannya kan di sekarang tuh udah ada cabang olahraga yang emang diizinkan untuk memakai hijab gitu. Tapi kan kendalanya di sini gitu masih kayak bajunya tuh diharuskan untuk tidak longgar, kayak misalkan di judo gitu, atau enggak di cabang yang lain lah. Nah, gimana sih tanggapannya gitu mengenai pakaian atlet yang berhijab tapi nggak sesuai sama syariat Islam? Jadi tanggapan dari penyaji kayak gimana gitu? Terima kasih. Ya, mungkin pertanyaannya sudah jelas dari Teh Hilwa. Selanjutnya kepada penyaji dari Kang Fajar Hambali boleh untuk dijawab ya. Baik, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pandangan saya sendiri ya ini mah, pandangan saya sendiri. Ketika
sebagai seorang atlet dihadapkan dalam aturan yang ketat, misalnya dalam pakaian dalam pakaiannya diberikan peraturan yang tidak sesuai dengan syariat Islam misalnya. Nah, kalau menurut saya dan berdasarkan sejarah yang sudah-sudah, si atlet tersebut malah meninggalkan terlebih dahulu dalam olahraga tersebut. Seperti yang dijelaskan minggu kemarin, gak tahu dibahas oleh siapa, ada pemateri. Nah, di sana dijelaskan bahwa ada seorang atlet wanita, entah atlet apa, dalam peraturannya diharuskan untuk dalam pakaiannya itu diharuskan untuk tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka si atlet tersebut mundur dulu, tidak mengikuti event tersebut, dan ketika tidak mengikuti event tersebut, ternyata banyak juga orang lain yang mendukung si atlet tersebut. Kemudian timbullah peraturan baru yang bisa mengizinkan bahwa dalam cabang olahraga tersebut bisa memakai pakaian sesuai syariat Islam. Nah, seperti itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Kang Fajar. Kepada Teh Hilwa, bagaimana jawabannya? Apakah sudah cukup? Cukup, Kang. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Hilwa yang telah memberikan pertanyaannya dan Kang Fajar yang menjawab pertanyaannya. Nah, karena waktu yang kita miliki terbatas, ya mungkin untuk sesi diskusi dicukupkan saja sampai ini kedua penanya tadi. Nah, selanjutnya adalah acara yang berikutnya, yakni pematerian dosen narasumber. Kepada Bapak Dr. Cucu Surahman, MA, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin Allah ya rabbal alamin. Baik, waktu saya sekitar 20 menit ya. Iya Pak, betul. Iya, saya punya PowerPoint ya. Siapa mohon yang maaf, Pak. menampilkan, saya atau dari panitia? Dari panitia, Pak. Oh, dari Bapak juga boleh, mungkin. Iya, silakan. Kalau PPT-nya ada di Bapak atau apa-apa. ada di panitia? Di saya ada juga. Oh iya. Baik, ya sudah nggak apa-apa dari saya ya. Boleh, Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, bagus sekali. Jadi intinya bahwa Islam itu pernah menguasai ya istilahnya, menguasai dunia terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Luar biasa gitu. Jadi sudah mencapai tingkat peradaban yang sangat tinggi, di mana bangsa-bangsa lain ataupun barat di sini dalam konteks ini masih jauh tertinggal. Mereka berada dalam kegelapan, sementara kita sudah
sudah sangat tinggi, di mana penemuan-penemuan ilmiah, discovery itu ada di dunia Islam. Itu menunjukkan bahwa ilmu itu sangat tinggi ya dalam Islam. Sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi sekali. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya terkait hal Islamisasi ini ya. Islamisasi ini yang saya kira ini juga sangat penting untuk kita pahami bersama ya sebagai seorang Muslim. Saya share screen dulu ya. Boleh Pak. Ini. Oh iya Pak, mengenai waktunya 15 menit Pak, mohon maaf Pak. 15 menit ya. Ya, betul Pak. Muncul? Udah muncul belum? Sudah Pak, muncul. Baik. Ya, pertanyaan yang muncul atau yang perlu kita jawab terkait dengan Islamisasi sains ini ya adalah apakah sains itu netral atau tidak? Ini pertanyaan yang klasik ya, klise, tapi memang perlu dijawab gitu ya. Apakah sains itu netral atau tidak? Netral itu dalam kaitannya dengan nilai ya. Apakah bebas nilai atau tidak? Bebas nilai artinya dia itu ya tidak benar, tidak salah gitu ya. Tergantung orang yang memanfaatkannya. Seperti pisau misalnya itu bebas nilai dalam arti tergantung yang memanfaatkannya. Pisau seperti itu, tapi pisau bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk kebaikan, atau untuk hal-hal yang negatif. Gitu ya. Nah, jadi ada untuk pertanyaan ini juga ada dua jawaban ya. Jawabannya pertama ya netral, tergantung yang menggunakan, memanfaatkan gitu ya. Handphone misalnya ya netral, tergantung yang memanfaatkan gitu ya. Sains secara luas atau teknologi dari manapun, dari barat atau dari siapapun discovery itu ya netral ya, tergantung orang yang memanfaatkan. Nah, tapi bagi pemikir sebagian pemikir Islam tidak seperti itu gitu ya, tidak seperti itu. Sains atau teknologi barat itu adalah anak kandung dari pola pikir atau paradigma yang sekuler lah, kita nilai-nilai spiritual atau dalam agama kita tidak mempercayai adanya Allah, Tuhan Sang Pencipta gitu ya. Nah, ini akan berbahaya gitu kalau tidak diislamisasi. Jadi disitulah penting islamisasi itu, yaitu membuat sains itu dalam tanda kutip islami gitu ya. Mulai dari mana? Mulai dari cara pandang melihat objek kajian, objek sains ya. Objek discovery-nya gitu ya. Kemudian metodologi, cara untuk mencapai ilmu itu sampai kepada aksiologi, yaitu bagaimana memanfaatkan. Jadi memanfaatkan ataupun tergantung, tadi istilahnya ada tergantung penggunanya. Nah, ini di level yang ketiga. Mulai dari ontologi, kemudian epistemologi, kemudian aksiologi. Nah,
Jadi selain dari kita melihat bagaimana cara memanfaatkannya, apakah untuk kebaikan atau tidak, nah kita juga harus melihat bagaimana cara melihat dunia, cara melihat objek kajian, kemudian dalam proses mendapatkannya, terakhir dalam penggunaannya. Bagaimana ilmu itu setelah didapatkan, ya ditemukan, kemudian dipraktekkan atau digunakan dalam kehidupan kita untuk kebaikan atau tidak, kan gitu. Jadi bagi Muslim, bagi seorang Muslim, sains itu tidak netral, tapi dia mengandung nilai, gitu ya. Dia sangat terikat pada nilai. Nah, yang diinginkan oleh Muslim adalah bagaimana sains itu menjadi Islami, seperti itu. Nah, Islamisasi dapat diartikan sebagai proses pengislaman, gitu ya. Islamisasi sains ialah bagaimana sains itu diwarnai dengan keislaman. Dalam bahasa Arabnya ada istilah al-islamiyat al-ma'rifah, islamiyatul ma'rifah, ya. Atau bahasa Inggrisnya Islamization of knowledge, islamisasi ilmu. Nah, islamisasi merupakan istilah yang mendeskripsikan berbagai usaha atau pendekatan antara etika Islam, ajaran Islam dengan berbagai bidang pemikiran modern. Ini kita mengenal beberapa tokoh ya terkait dengan gerakan islamisasi ilmu atau Islamization of knowledge, ya. Ini memang sudah jadi isu kaum muslimin, terutama di zaman modern ini. Ya. Kita mengenal ada Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas, kemudian ada Ismail Razi Al-Faruqi. Ini tokoh-tokohnya ya, yang paling terkenal, lebih banyak lagi sebetulnya. Ada Sayyid Hussein Nasr, ada Ziauddin Sardar, ada Usman Bakar, saya nggak tulis di sini. Kemudian dari Indonesia ada Mulyadi Kartanegara. Nah, Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara ini adalah guru besar filsafat Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta, ya, Ciputat. Nah, beliau juga punya gagasan tentang Islamisasi ilmu. Dia punya buku Integrasi Ilmu. Nah, ini membahas tentang bagaimana pandangan Islam terkait dengan ilmu, sains, ya, termasuk sains barat. Nah, kemudian respon Muslim terhadap modernitas. Nah, kita harus pahami bahwa ini gerakan Islamisasi adalah respon Muslim terhadap modernitas, ya, terhadap ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Barat terkait dengan sains, ilmu pengetahuan eksak, gitu ya, terkait dengan teknologi lah, gitu, sederhananya. Nah, ini dikembangkan sekitar tahun 70-an. Sejak 1970, konsep Islamisasi dibumikan oleh Al-Attas. Kemudian dilanjutkan pada dekade 80-an oleh Ismail Razi Al-Faruqi. Al-Faruqi berupaya memadukan nilai etis dan agama dengan nilai pengetahuan modern. Islamisasi ini merupakan upaya holistik dalam upaya integrasi dua kajian, wahyu dan alam. Ya, jadi pertama agama, wahyu, kemudian alam. Untuk apa? Untuk menemukan alternatif metode pengetahuan yang mampu mengeluarkan manusia modern dari krisis peradaban destruktif, ya. Nah, peradaban Barat dianggap destruktif, menghancurkan. Dia memang punya advancement, ya, ada perolehan-perolehan yang bisa dibanggakan manusia, memudahkan alat-alat yang dihasilkan handphone dan sebagainya, ataupun bom atom, ya, yang bisa bisa digunakan untuk berperang. Tapi di sisi lain itu menghancurkan. Nah, jadi pengetahuan modern menghasilkan sesuatu yang tidak hanya positif tapi juga bisa sangat negatif, gitu ya. Nah, metodenya
juga dari sisi epistemologis, pengetahuan modern ini tidak lagi mempertimbangkan untuk mendapatkan. Nah, menyebabkan metode pengetahuan modern memperoleh objek untuk memperoleh objek penyelidikannya, ya, baik manusia maupun non manusia, bukan manusia, ini memperlakukan mereka itu sebagai benda mati yang bisa dieksploitasi, dimanipulasi, dan dibedah atas nama sains. Jadi disinilah nilai istilahnya spiritualnya itu tidak ada sama sekali. Jadi nganggap benda itu ya benda saja. Padahal benda itu punya ruh, benda itu adalah milik Tuhan, ya, alam semesta dan seterusnya harus dihargai, dihormati dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya untuk mendapatkan sains kemudian menghalkan secara seperti itu. Nah, Islamisasi sains tidak hanya berarti menyisipkan ayat suci, ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan konsep tertentu dalam sains. Artinya bukan ayatisasi gitu ya. Misalnya di sini ada ditemukan teori Big Bang atau letusan besar. Nah, kemudian dicari ayat, oh ternyata ada ayatnya. Nah, itu bukan hanya seperti itu, ya. Itu namanya orang Islam ketinggalan gitu ya, ketinggalan zaman atau ketinggalan riset. Nah, tapi apa? Tapi terfokus pada bagaimana Islam sebagai fondasi nilai yang mengikat sains gitu ya. Bagaimana pemahaman sains dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Jadi di sini Islamisasi sains itu tidak hanya menyisipkan ayat atau ayatisasi, tapi benar-benar bagaimana Al-Qur'an, bagaimana Islam, bagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nilai yang mengikat sains. Sehingga sains mendorong atau meningkatkan manusia untuk beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Itulah maksud daripada Islamisasi sains. Nah, saya akan menjelaskan pendapat Prof. Mulyadi ya terkait dengan Islamisasi sains ini supaya lebih mudah dipahami. Nah, menurut Prof. Mulyadi Kartanegara, Islamisasi sains itu seperti naturalisasi sains atau mempribumikan sains, gitu ya. Apa maksudnya? Ya, naturalisasi itu kan seperti orang turunan, ya dalam sepak bola kan seringkali ya orang keturunan Indonesia, dia belajarnya di mana, belajar sepak bolanya, kemudian dia mau dinaturalisasi. Jadi orang Indonesia, gitu. Nah, itu naturalisasi itu seperti itu, ya. Jadi orang yang dari luar kemudian dipribumikan. Begitu juga dengan sains. Bisa jadi sains itu dari Yunani, sains itu dari Romawi, sains itu dari Barat, ya ditemukan di Barat. Tapi kemudian ketika masuk ke Islam atau ke negara Muslim, kaum Muslimin, maka dia harus dinaturalisasi supaya apa? Supaya dapat meminimalisir nilai negatif ilmu pengetahuan sekuler terhadap spiritualitas. Dan dengan begitu spiritualitas menjadi terlindungi. Karena kita tahu bahwa di Barat itu sains itu dikembangkan dengan paradigma sekuler, paradigma materialistik, bahwa segala sesuatu itu materi saja, tidak ada rohnya, tidak ada ruhnya, kan gitu, tidak ada spiritnya. Nah, kalau di Islam kan nggak seperti itu. Di Barat itu menganggap bahwa alam semesta terjadi begitu saja. Ya, kemudian ya segala karena itu tidak mengakui adanya pencipta, tidak mengakui adanya Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu dinaturalisasi atau diislamisasi. Jadi menurut Prof. Mulyadi, islamisasi ilmu itu dimaknai sebagai proses naturalisasi ilmu dalam rangka meminimalisir dampak negatif ilmu pengetahuan sekuler
terhadap spiritualitas, dan dengan begitu spiritualitas menjadi terlindungi, gitu ya. Kemudian, ruang lingkup islamisasi ilmu ini meliputi pertama status ontologi objek ilmu yang terdiri dari Tuhan. Nah, jadi islamisasi ilmu ini ingin mengokohkan kembali bahwa objek ilmu itu bukan cuma yang bisa diterima oleh panca indera, ditangkap oleh panca indera, oleh mata, telinga, diraba, dan sebagainya. Ya, tapi juga Tuhan, malaikat, benda-benda langit dan angkasa juga bisa dipersepsi, walaupun istilahnya alat-alat untuk mendapatkannya itu berbeda. Jadi di sini ada klasifikasi islamisasi ilmu, ya. Yang pertama ilmu metafisika, objek ilmunya yang metafisik, yang tidak terlihat, ya. Kemudian ada matematika, tidak terlihat tapi bisa diterima oleh akal pikiran, matematika, ya. 2 tambah 2 4. Itu 2 tambah 2-nya ya nggak ada. Atau 2 kursi tambah 2 kursi 4 kursi. Nah, kursinya ada nggak? Nggak, gitu ya. Ini dalam dunia namanya matematika, ma'kulat bahasa Arabnya, ya. Yang ketiga ilmu fisika, ilmu yang diterima oleh atau dapat ditangkap oleh panca indera, fisika, ya. Nah, orang barat ini hanya fokus pada fisika. Fisika sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera, sehingga pengetahuannya untuk mendapatkan ilmu pengetahuannya hanya dengan panca indera atau dengan observasi, ya. Sehingga menghasilkan ilmu-ilmu yang sifatnya positivistik, gitu ya. Nah, dalam Islam ada metode lain, gitu ya, selain daripada metode observasi, tapi ada demonstrasi. Jadi di samping tajribi ada burhani, ada intuitif, ya, ada irfani. Nah, ini untuk mendapatkan keyakinan terhadap atau tentang Tuhan, malaikat, hal-hal yang gaib, kita memang harus punya alat analisis atau alat epistemologis yang lain, ya, yang berbeda dengan barat, yaitu hati, ya, yang didasarkan pada keyakinan hati atau terbukanya mata batin. Nah, ini memang harus diasah juga, ya. Nah, banyak dasar islamisasi dalam Al-Qur'an. Ya, kalau kita lihat misalnya dalam surat Al-Fatihah aja, misalnya Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu menunjukkan bahwa Allah itu pencipta alam semesta. Ya, nah, bukan cuma pencipta, Rabb itu artinya, tapi juga pemelihara. Termasuk juga Allah yang mendidik, gitu ya, yang didikan ilmu pengetahuan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ini Allah, gitu ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 284 juga, ya, yang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Nah, gitu ya. Kalau ini 284 ini lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Nah, lillahi milik Allah. Jadi milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian Al-Alaq 1 sampai 5. Ini suara berisik ini dari mana ini? Halo? Di mute aja ini suara yang berisik. Ya. Baik, saya lanjutkan, ya. Dalam surat Al-Alaq misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini suruh untuk membaca. Kita itu disuruh, diperintahkan untuk membaca, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang membaca apa? Tidak dijelaskan di sini. Ini menunjukkan bahwa bacalah apapun, ya. Nah, ini fil afaqi wa fi anfusihim surat Al-Baqarah 164 ini.
Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Jadi ayat qauliyah, ayat kauniyah yang ada dalam Al-Qur'an atau yang ada di alam semesta, bacalah. Nah, itu makna dari Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi jangan lupa kita harus dengan Allah. Bismi rabbika, ya. Dengan menyebut nama Tuhanmu, dengan mengingat Tuhanmu. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan, khalaqal insana min alaq, ya, menciptakan dari yang darah yang gantung, ya, atau dari ketergantungan manusia. Manusia itu diciptakan dari ketergantungan, ya, terhadap Allah. Khalaqal insana min alaq, alladzi iqra wa rabbukal akram. Nah, terakhir ini wa rabbukal akram ini menunjukkan bahwa kita membaca, dapat ilmu pengetahuan, kemudian hasilnya itu harus membuat kita lebih menghormati, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, gitu ya. Wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, itu. Nah, dalam surat Surat Fussilat ayat 53 juga sama, ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Jadi kita harus membaca segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, ya. Dan ketika kita mendapatkan ilmu pengetahuan, jangan lupa kepada Allah, jangan takabur, tapi kita harus mengembalikan segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apapun, secanggih apapun, ya harusnya mendekatkan diri kepada Allah, bukan membuat kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Atau kafir, naudzubillah, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima ajaran Islam. Intinya adalah kalau kita baca Al-Qur'an, Islam itu sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Ya. Dalam Al-Quran kita bisa menemukan banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk mengkaji ilmu pengetahuan, ya. Intinya untuk berpikir. Ulul albab, afala ta'qilun, afala tatadzakkarun. Ini adalah perintah kepada kita semua umat Islam untuk memikirkan tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, integrasi ilmu, ya, terkait dengan islamisasi ilmu itu adalah integrasi ilmu, di mana ilmu itu terintegrasi. Pertama, bahwa ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala, jadi sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang punya ilmu itu jangan sombong, ya. Dan kemudian segala sesuatu ilmu yang didapat itu harus membuat kita itu tambah iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tauhid ilmu, gitu ya, integrasi ilmu, bahwa kita itu belajar ilmu apapun, termasuk, ya, ini kaitannya dengan bidang-bidang ilmu kalian, ya, jurusan-jurusan kalian. Jadi ilmu apapun itu semuanya dari Allah. Mungkin ada yang kajiannya adalah teknologi. Segala sesuatu itu dari Allah, ya. Ada yang mengkaji pendidikan agama, nah, itu juga dari Allah. Jadi jangan kita pisahkan antara ilmu agama dengan non agama, gitu ya. Apakah misalnya ada ilmu PAI, ya, IPAI dengan ilmu fisika, kimia, ilmu teknik sipil dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ini tauhid, perlu kita menanamkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi islamisasi ilmu itu mencakup, ini kesimpulan lah, ya. Mencakup ontologi, epistemologi dan aksiologi. Semuanya harus islami, ya. Kita memandang segala sesuatu, ontologi itu kan yang ada, sesuatu yang ada, kajian ilmu, itu semuanya harus dilihat dengan perspektif Islam, bahwa segala sesuatu itu ciptaan Allah, itu pertama, ya, karena Allah itu Rabbul Alamin, pencipta, khaliqu kulli syai', ya, Rabbus samawati wal ard, Allah itu Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan alam semesta, ya, Tuhan manusia dan seterusnya. Rabbin nas, kan gitu, ya.
Tuhan manusia. Jadi kita jangan melihat apapun ya objek kajian itu semata-mata benda, jangan gitu ya. Tapi harus dilihat sebagai makhluk Allah. Kemudian secara epistemologis, nah, Islam bukan hanya menerima panca indera, bukan hanya menerima akal. Kalau panca indera kan itu empirisme ya, di barat dikembangkan namanya empirisme. Kemudian ada rasionalisme yang hanya mengagungkan rasio akal. Kalau tidak rasional tidak bisa diterima menurut mereka seperti itu. Nah, tapi mereka tidak mengakui kebenaran intuitif, kebenaran wahyu gitu ya, atau terhadap hal-hal yang sifatnya gaib yang diyakini oleh hati. Nah, Islam ini punya alat epistemologis epistemologis lain yang namanya hati. Nih ya, hati nurani ini untuk mendapatkan kebenaran sejati. Bukan cuma ainul yakin, bukan cuma hakul ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ya, ada hakul yakin seperti itu. Jadi bukan cuma ainul yakin atau ilmu yakin, hanya tahu yakinnya karena dikasih tahu gitu, atau bukan cuma karena melihat, tapi ini hakul yakin. Hakul yakin itu lebih daripada melihat. Kalau kita melihat di Bandung atau di mana sedang hujan, bukan cuma kata orang, bukan cuma hanya kemudian melihat, bukan cuma melihat dan merasakan, tapi juga benar-benar ya ibaratnya kita hujanan gitu ya, merasakan hujan itu seperti apa dan hakikat. Nah, itu kebenaran dengan hakul yakin ya. Nah, justru ini adalah kebenaran tertinggi karena manusia kan sangat terbatas. Panca indera sangat terbatas, akal kita juga sangat terbatas ya. Seberapa pintar sih manusia gitu ya. Nah, tapi kecerdasan hati nurani yang paling dalam tentu yang benar-benar bersih ya. Ya, wahyu yang hati nurani atau qalbu yang dimiliki oleh para nabi ini yang mendapatkan wahyu ini ya, yang mereka adalah orang-orang yang mendapatkan informasi tentang hakul yakin ini gitu ya. Inilah yang ada di agama kita, agama Islam. Kemudian aksiologi, bagaimana ilmu atau teknologi ini harus dimanfaatkan untuk kebaikan ya. Jadi harus untuk kebaikan. Ya, boleh saja mungkin membuat senjata gitu ya, membuat nuklir atau apa, tapi untuk kebaikan gitu ya. Membuat rekayasa teknologi nuklir dan sebagainya. Nah, jangan lupa tapi itu untuk kebaikan, jangan untuk yang tidak baik gitu ya. Nah, terkait dengan pengembangan islamisasi ilmu di Indonesia, di perguruan tinggi di Indonesia, ini menurut Mulyadi paling tidak ada 3 hal, ya. Ini relevansi atau signifikansi ya, pentingnya ya. Pertama, pengislaman nalar manusia. Jadi otaknya ini harus Islami, gitu ya. Apapun yang dikaji otaknya harus Islami. Yang kedua, menghidupkan kembali pola berpikir saintifik dalam Islam. Bahwa Islam itu bukan cuma belajar Al-Quran, hadis atau fikih ataupun apa, tapi belajar juga ilmu sains gitu. Jadi seperti halnya tadi dijelaskan oleh teman-teman, hasil dari kecintaan orang Islam terhadap ilmu itu menghasilkan para pemikir-pemikir yang hebat-hebat yang menghasilkan teori-teori yang luar biasa yang bahkan sampai sekarang masih dipakai gitu ya. Nah, ini, jadi kita itu perlu islamisasi ini dalam rangka juga meningkatkan giroh semangat muslim untuk mengkaji ilmu-ilmu sains ya, atau dalam hal ini ilmu-ilmu fisika, kimia seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu rasional dalam Islam. Jadi penting juga kita itu belajar ilmu-ilmu rasional, ilmu mantik, ilmu filsafat dan lain sebagainya. Karena
Maaf, Pak. Halo? Maaf, Pak Cucu, suaranya tidak terdengar. Mohon maaf, Akang Teteh, sebentar ya. Ini menunggu kabar dulu dari Aduh, tadi saya mati ya, sampai mana? Udah selesai? Selesai saya tadi bicara sampai syukran? Atau gimana? kebetulan tadi kepotong, Pak. Oh, sampai mana Belum sampai tadi selesai, ya? ya. Halo, Pak. Hah? Saya bicara sampai mana? Sampai sebentar, Pak, saya lupa tadi, Pak. Ontologi, epistemologi, aksiologi udah? Aksiologi, Pak. Tadi udah masuk aksiologi. Oh, jadi udah selesai lah intinya ya. Kalau aksiologi berarti dalam pemanfaatannya ya, islamisasi dalam arti kita harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dengan cara yang islami ya, artinya harus yang positif, jangan untuk kejahatan ya, jangan sampai kita menggunakan nuklir untuk membunuh orang, tapi gunakan nuklir untuk misalnya pembangkit listrik tenaga nuklir dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terkait dengan islamisasi ilmu itu yang paling penting penting dilakukan ya. Ini artinya ini pentingnya islamisasi bagi kita umat Islam terutama di Indonesia itu ada 3. Pertama ya, untuk menghidupkan pola pikir saintifik gitu ya. Pola pikir saintifik bahwa kita itu ya seperti dulu zamannya zaman-zaman keemasan seperti yang dijelaskan oleh teman-teman, kita itu luar biasa sekali Islam itu menguasai dalam ilmu kita untuk menggunakan akal ya, apalah ta'qilun itu. Terus kita manfaatkan ya, sehingga ilmu-ilmu seperti ilmu filsafat, ilmu mantik dan sebagainya ini harus dikembangkan ya. Nah, kemudian terakhir ya, untuk kemudian Islami berparadigma Islami, berparadigma ilahi gitu ya, bahwa segala sesuatu itu dari Allah, oleh Allah, dan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira itu saja ya, takut ke sorean. Ini ada tanya jawab atau tidak? Tidak, Pak. Sudah tadi di sesi diskusi saja. Oh, baik, baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman semuanya. Tetap sehat ya, jaga kesehatan. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas materian yang disampaikan oleh Bapak Dr. Cucu Surahman MA mengenai tema kita yakni penerapan Islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu. Nah, kemudian saya akan menyimpulkan beberapa dari yang didiskusi kita di sore hari ini, yakni Islamisasi sains itu tidak hanya menyisipkan ayat-ayat saja dalam sains, tetapi juga terfokus kepada bagaimana Islam sebagai pondasi nilai yang mengikat sains. Nah, sehingga dengan ini, sains ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Demikianlah acara susunan rangkaian acara FGD tutorial SPAI DPU Universitas Pendidikan Indonesia di sore hari ini. Mari kita tutup saja acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin sekian saja dari saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.